Wayam bagi dan dianjurkan. Jadi wayam bagi jangan wajib, tapi dianjurkan. Ya kan? Wayam bagi dan dianjurkan. Ayat dia bahwasanya dia mendatangkan orang yang sholat bisunani dengan sunnah jami'aya daripada keseluruhan sunnah, wahia dan itu sunnah kasiratun jiddan, yaitu banyak jiddan sekali. Jadi sunnah dalam sholat, ya kan, itu kata Habib Ahmad itu apa bah? Banyak, itu bah? Banyak, jadi bukan sedikit. Nah di sini Al-Imam Al-Imam Nawawi Al-Bantani, ya kan, membagi sunnah itu menurut pendapat Imam Amromli itu di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, bahwa sunnah dalam sholat itu ada dua nih, Mutin. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama yang disebut dengan sunnah ab'ad. Sunnah apa? Sunnah ab'ad. Yang kedua adalah sunnah hayat. Ingatin tuh. Jadi sunnah dalam sholat ada yang disebut ab'ad, ada yang disebut dengan sunnah hayat. Kalau ditanya tuh, ini bentuknya. Jadi bentuk sunnah itu kalau ditanya apa? Ada dua. Ada yang disebut sunnah ab'ad, ada yang disebut dengan sunnah hayat. Nah sunnah ab'ad apa sih? Jadi sunnah ab'ad itu jadi sunnah yang ditinggalkan tapi dia harus sujud sahwi. Apa itu namanya? Sunnah ab'ad. Misalnya orang lupa. Orang apa? Lupa apa? Lupa kunut. Lupa apa? Kunut. Nah kunut ini termasuk daripada sunnah ab'ad. Sunnah apa? Sunnah ab'ad. Apabila kunut ini ditinggal, maka dia disunahkan, bukan diwajibkan nih. Disunahkan sujud sahwi. Nah bagi kita orang yang ekstrim, misalnya ekstrim kita, lah itu kan kunut sunnah. Maka saya harus sujud sahwi? Ya kan sunnah juga, ini ekstrim. Nah berarti sujud sahwi itu ya tidak sunnah, ya kan, boleh saja ditinggal. Cuma kalau karena kita ngikut Imam Syafi'i, maka apabila itu kunut kita tinggal, maka kita disunahkan sujud sahwi. Nah dalam sujud sahwi ada dua apa tuh kemarin? Dalam sujud sahwi ada dua cara. Ada berapa? Dua cara. Ada dua cara. Ini harus pinter nih. Ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama, sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Ya. Ini yang mana nih? Yang sebelum salam apa sesudah salam nih? Belum. Tapi kalau assalamualaikum sesudah dong. Sesudah. Kalau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sesudah salam tuh, maka kita sujud. Ada yang mengatakan bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamd. Ada yang mengatakan subhana la yanamu wa la yas. Udah, yang penting kita judulnya sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamd atau subhana rabbiyal a'la aja gitu. Kemudian duduk lagi. Ya kan? Kemudian duduk. Kemudian lagi kita sujud. Nah, tapi kita nggak salam lagi. Yang penting sudah sujud sah. Nah, kalau sujud sahwi dilakukan sebelum salam, maka sebelum assalamualaikum kita sujud. Kita sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian sujudlah. Baru assalamualaikum warahmatullah. Berarti kita sudah melakukan sujud sahwi. Ya kan, itu sunnah. Terus apa lagi? Sunnah ab'ad. Ayo kemarin. Apa? Tasahud awal. Jadi tasahud awal itu adalah merupakan sunnah.
Jadi apabila ditinggalkan, apakah dia boleh sujud sahwi? Apakah dia tidak boleh sujud sahwi? Nah kemarin ada kesimpulan kan, boleh nggak kita sujud sahwi? Boleh. Karena sunnah boleh kita nggak sujud sahwi? Boleh. Kenapa? Karena itu sunnah. Sedangkan tasawuf awal adalah sunnah. Cuma sunnahnya sunnah Jadi bagi kita Imam Syafi'i bahwa tasawuf awal itu termasuk apa? Sunnah. Dia boleh ditambal dengan sujud sahwi, boleh tidak ditambal dengan sujud sahwi. Kenapa? Bagi orang yang ekstrim itu kan sama-sama sunnah. Tapi kita ngikutin Imam Syafi'i, paham? Terus pada saat kita tasawuf akhir, nih kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita nggak baca wa ala ali. Nah wa ala ali itu adalah hukumnya sunnah. Yang rukunnya mana tuh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah wa ala ali itu sunnah. Nah apabila wa ala ali itu ditinggal, boleh kita sujud sahwi, boleh tidak melakukan sujud sahwi. Cuma kata guru kita Al-Habib Muhammad Lutfi Yahya, kita termasuk orang yang tercela. Orang yang Orang yang tercela karena kita meninggalkan keluarga daripada Nabi kita Muhammad. Jadi kalau kita sholat tarawih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini biasanya kalau tarawih. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim itu sunnah, itu tidak termasuk sunnah abad. Itu cuma sunnah hayat. Yang abadnya betul wa ala ali. Paham? Wa ala ali. Ini kita harus pinter nih. Kayak orang dia bertanya. Ya kan dia bertanya. Bagaimana katanya itu Allah nawaitu soma khudin an ada ifardi sahri Ramadona, ya kan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lah bagi kita yang ngaji kita tak paham. Yang ngaji nih. Ini kalau yang namanya melapaskan niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib ini nih. Di mana? Di hati. Di hati itu udah gak ada pembahasan. Tidak ada pembahasan karena itu lisan. Sampai mulut kita memuruh, paham nih memuruh? Itu Allahumma, ya kan? Soma khodin an ada ifardi sahri Ramadona hadhi sanati. 1000 kali kita baca, tapi kagak mendem di dalam hati, hukumnya sama aja bohong. Jadi kalau kita ngucap besok gua puasa, sah nggak tuh? Hati kita, ya kan ngomong nawaitu soma khodin an ada ifardi sahri Ramadona hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dalam hati kita gua puasa, sah nggak? Sah. Nah kalau dikatakan harus Ramadannya harus disebut, kan emang ini puasa bulan Ramadan, ngapain lagi dijelasin? Besok gua puasa, maksudnya puasa Ramadan. Sah nggak tuh? Sah. Yang ada di hati. Jadi kalau ada orang nanya, itu nawaitu sama qadir an ada ifardi sahri Ramadoni, boleh nggak dibaca? Itu sih namanya di mulut, mau baca silakan, ya kan? Yang wajib ini nih di hati. Kagak mungkin kan di hati kita ngomong nawaitu sama qadir, kagak ada mungkin. Kali kita bilang gua puasa besok di bulan Ramadan, sah nggak tuh? Sah. Yang adanya di dalam hati. Jadi kita biar ngaji biar kudu pinter. Jadi kalau ada orang mengatakan nawaitu shauma qudin an ada, itu mah mentalafuzkan niat, itu hukumnya sunnah. Yang rukun itu di dalam hati. Malah kalau lebih lebih ekstrim lagi, yang namanya niat itu perbuatan berbarengan dengan dengan perbuatan muqtarinan bi fi'lihi. Jadi niat itu harus berbarengan dengan dengan perbuatan. Kalau tanpa dalam perbuatan ya nggak sah. Ini lebih ekstrim. Nah tapi Imam Syafi'i itu mengatakan yang penting ada nyimpen setelah setelah malam itu ya, mungkin habis maghrib udah malam belum? Udah, ya kan? Makanya kalau ada Buya Yahya yang mengatakan Buya Syakur mengatakan itu, katanya kalau yang puasa itu sebetulnya bukanya bukan maghrib,
Kalau maghrib itu terbenam, kata beliau tuh. Kalau bagi orang awam, oh iya juga ya. Itu kan terbenam apa tuh? Waktu maghrib huruf kan. Jadi menurut Buya Syakur, buka puasa itu bukan apa? Bukan maghrib, tapi ilal lail sampai malam. Malam itu kapan? Nah bagi kita ya malam itu ya maghrib. Kalau sebelum maghrib namanya sore. Nah itu jadi harus kita betul pinter di situ, ya kan? Jadi jangan nanti kita ngikutin, kita dianggap salah. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau dia mengatakan itu terbenam, itu bukan malam, ya terbenam bagi saya setelah azan maghrib itu sudah apa tuh? Sudah malam. Sudah apa? Sudah malam. Kayak kita buka puasa, ya kan? Buka puasa. Kita minum dulu, makan dulu, ya kan? Apa doa dulu? Minum dulu. Setelah kita minum atau makan kita batalin, baru kita bilang apa? Allahumma lakasum. Ya Allah, aku udah buka. Berarti jangan apa? Sebelum makan kita udah doa. Ya kan kita belum buka. Nah setelah kita mendapatkan nikmat yang begitu besar dengan seteguk air atau dengan sebab dengan korma, baru kita bilang Allahumma lakasum. Ya Allah saya terima kasih, ya enggak? Udah dikasih apa? Seteguk air. Ya kan itu nikmat itu. Itu makanya kita bilang Allahumma lakasum. Aku udah batalin Allah, ya kan? Begitu. Wa ala rizqika a'tatu. Dan di atas apa? Rezeki kamu. Ini korma rezeki bukan? Air rezeki bukan? Nah aku bisa apa? Buka puasa. Gara-gara apa tuh? Nikmat dari Allah. Berarti doa puasa itu setelah apa? Setelah kita batal puasa baru doa. Jadi jangan kita kayak di masjid. Doa dulu, makan korma. Ya kan? Ya kalau kita sebelum doa belum buka udah mati dikata apa? Ya kan? Makanya kita makan dulu baru doa. Allahumma lakasum. Paham tuh Jidan? Jadi kalau orang ngaji kagak harus beda, ya kan? Begitu harus apa? Harus beda. Jadi mereka yang mau doa sebelumnya ya terserah dia dah. Yang penting kita ngaji, oh iya Allahumma lakasum itu kan maknanya aku sudah apa? Nah, sudah berbuka, ya kan? Kita udah batalin puasa dengan nikmat dari Allah. Jadi paham deh tuh. Jadi sunnah itu ada dua. Ada yang disebut ada yang disebut yang ada apa? Apabila kita tinggalkan, ya kan, disunnahkan sujud sahwi. Itu aja. Jadi sunnah abad apabila ditinggalkan disunnahkan, jangan diwajibkan, disunnahkan sujud sahwi. Sunnah hayat, sunnah yang ditinggalkan tanpa sujud sahwi. Paham tuh hayat dengan Nah, hayat apa contohnya? Yaitu kita ngangkat tangan, sami Allahu liman hamidah, meruku kita angkat tangan Allahu akbar. Namanya sunnah hayat. Ditinggal boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Itu masuknya hayat. Jadi ada juga orang apa tuh? Orang Wahabi mengatakan apabila ruku, ya kan ruku nih, ya kan? Apabila dia ruku, lantas takbirnya belakangan, kata dia ruku harus berbarengan belakangan, ya kan? Nah bagi kita yang ngerti, lah itu kan sunnah hayat. Kita tidak meninggalkan yang rukun. Fatihah sudah kita baca, tumaninanya kita baca, ruku kita baca, ngapain lagi, ya kan? Sedangkan ngangkat tangan atau baca takbir setelah itu hukumnya sunnah. Nah kalau sunnah hayat tanpa ditambal dengan sujud sahwi, bagaimana sholat saya dianggap tidak sah? Ya kan? Sah nggak? Kayak orang apa? Tanya, ada fatwa Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, orang yang puasa tapi dia nggak sholat, puasanya batal katanya, nggak sah. Nah bagi kita yang pinter, puasa sama sholat itu kewajiban yang berbeda. Paham nggak yang berbeda? Sholat punya rukun tersendiri, puasa punya rukun tersendiri. Nah kalau andai kata orang puasa lantas nggak sholat, ya puasanya sah.
Yang dosa cuma sholat. Dibanding dia kagak dua-duanya, puasa kagak, sholat kan kagak. Jadi jangan langsung kita menjustifikasi orang bahwa sholatnya kagak sah atau puasanya kagak diterima. Lah kita pinter nih, sini tong, ya kan? Rukun sholat ada berapa? Rukun puasa ada berapa? Beda kagak rukun sholat sama rukun puasa? Nah kalau kata dia beda, ya udah jangan dicampurin aja. Masalah dosa ya sholat, masalah dosa puasa. Jangan dia udah puasa lu anggap kagak sah puasanya, ya kan? Dari hukum fikih hukumnya sah. Kenapa? Yang penting dia udah niat nahan lapar dari apa? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu sah nggak? Sah. Lah masalah dia kagak sholat, itu urusan lain, paham? Jadi jangan sampai kita kayak Tuhan, puasa lu kagak sah, kagak sholat, ya kan? Itu jangan. Apa? Wah, puasa lu kagak abdol, kagak terawih. Nah, kagak terawih. Lah terawih itu kalau kita lihat nih, terawih hukumnya sunnah. Makanya kalau dia hukumnya sunnah, dia kan tidak apa, boleh dikatakan mengikuti daripada Sayyidina Umar. Walaupun atas perintah daripada Nabi kita Muhammad SAW ikuti itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar daripada iqtadu billadzi khulafa'ur rasyidin, ya kita suruh ngikutin. Sedangkan sholat tarawih nih, tinggian mana sama sholat witir? Tinggian sholat witir. Tinggian mana sholat tarawih sama ba'diyah isya? Ba'diyah isya. Karena apa ba'diyah isya itu sholat rawatib. Memang nasnya itu apa? Jelas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholat tarawih itu mulia karena siapa? Karena bulan Ramadan. Jadi mulianya bulan Ramadan, ya kan? Nah, sholat tarawih ini karena di bulan Ramadan, ya kan? Nah, inilah sholat tarawih jadi apa? Jadi mulia. Cuman orang apa? Giliran sholat witir dia tinggal. Wah, udah tabat dia tinggal. Padahal tingkatan sholat witir itu menurut siapa? Imam Abu Hanifah sholat yang wajib. Sholat wajib, makanya kita jangan sampai kita tinggal sholat witir, walaupun di luar Ramadan atau sesudah Ramadan. Kita misalnya udah sholat isya, terus ba'diyah isya, kita kagak mau nih sholat tahajud minta ketiduran, ya udah kita sholat witir. Sholat witirnya berapa? Sholat witir 3. Jadi sholat witir itu 3, boleh nggak sekaligus? Boleh, ya kan? Kalau dia ada tasawuf awal, maka menyerupai apa? Sholat maghrib, kata ulama itu makruh. Kalau dia meninggalkan witir juga meninggalkan tasawuf awal juga apa? Makruh, karena meninggalkan sunnah ab'ad. Nah bagaimana? Katanya terpisah. Ramai lagi kita terpisah. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatul witri rakaat ini. Nah sedangkan kita sholat witir kok 2 rakaat. 2 rakaat. Sedangkan witir itu ganjil. Kenapa 2? Kenapa 2? Nah, kata Syekh Nuruddin Marbu bahwa sholat yang 2 rakaat itu bukan sholat syafa sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad. Kalau Ustaz Abdul Somad itu mengatakan bahwa 2 rakaat itu sholat syafa. Sholat syafa itu namanya sholat yang genap. Tapi kata Syekh Nuruddin Al-Marbuwi bahwa sholat yang 2 rakaat itu adalah muqaddimah witir, pendahuluan daripada witir. Jadi kita punya keyakinan ini yang 2 apa? Muqaddimah witir atau pendahuluan witir. Maka menurut Habib Asgaf di dalam kitabnya ada, maka Habib Asgaf mengatakan apabila kita sholat witir, kita mengatakan usolli minal witri, aku sholat sebagian dari witir. Ini sebagian gak nih? 2 sama 1 terpisah nggak? Terpisah. Makanya minal sebagian daripada witri. Nggak usah disebut rakaatnya ini. Usolli minal witri. Atau usolli itu kan sunnah. Yang wajib di dalam hati. Aku niat sholat witir. Sah nggak? Sah.
Yang penting sholat aku niat bagian daripada sholat witir. Nah nanti dua salam, assalamualaikum, kemudian diri. Nah yang satu baru itu witir, jadi 3. Jadi sholat witir itu apa ganjil 3. Satu boleh nggak? Satu boleh. Niatnya Satu rokaatan udah. Kan ganjil nggak kalau satu? Iya. Satu. Tapi kalau 3 ganjil. Kalau sekaligus. Makanya kalau kata orang Muhammadiyah, orang NU, sembahyang 3 di apa? Pisah. 2-1. Kan? Tapi memang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang 2 ini bukan sholat syafa namanya. Jadi kalau kata Syekh Nuruddin Al-Marbuwi itu sholat muqaddimah witir. Sholat apa? Muqaddimah witir. Seperti kita sholat tasbih. Sholat tasbih setelah Fatihah baca apa tuh? Putar kemarin yang udah sholat tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Sebanyak berapa? 15 kali 1 rakaat 75, kalau 2 rakaat 300, setiap rukuk 10. Nah, dalam sholat tasbih bagi orang-orang Wahabi nggak ada di dalam kitab itu penjelasan yang gamblang sholat tasbih. Memang khusus di dalam kitab Ihya Ulumuddin, atau juga itu khusus dijelaskan oleh siapa? Orang-orang Tarim Yaman, Habib Hafiz bin Umar. Ya kan, orang-orang tasawuf, ya kan, orang-orang tasawuf. Jadi dalam sholat tasbih itu apa? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Karena ini dimulai daripada paman Rasulullah, yaitu apa? Sayyid Abbas bin Abdul Muttalib. Nah itu. Jadi dia pernah cerita kepada Rasulullah gini. Ya udah sholat aja, sholat namanya sholat tasbih. Sholat apa? Tasbih. Cuman kata ulama nggak bisa. Itu hadisnya itu apa? Dianggap hadisnya lemah. Ada ulama yang nggak mau sholat tasbih. Ya kan? Nah, pendapat ulama yang kedua hukumnya apa? Mubah. Boleh dilakukan tapi dia nggak sunnah. Mubah boleh aja. Boleh aja, boleh dilakuin, boleh tidak. Bagi golongan yang ketiga mengatakan tidak boleh melakukan sholat tasbih. Jadi bagaimana? Kata ulama lebih baik sholat tahajud sebagai sholat tahajud, karena sholat tahajud hadisnya itu apa? Hadis yang kuat, perintahnya juga kuat, dijelaskan di dalam berbagai kitab. Nah, bagaimana kita? Ya kita tinggal pilih. Seumur hidup ada yang mengatakan 1 kali sholat tasbih. Seumur hidup tuh, kita seumur hidup boleh. Tuh guru kita Pak Kiai Abdul Hamid, tuh Ustaz Haji Taufik itu juga Pak mengatakan dulu 1 kali sholat tasbih kalau kita melakukan. Ya kan, kalau pengen kita melakukan. Kalau kita tidak melakukan ya kita jangan mencerca. Ya kan, boleh aja kita meninggalkan sholat tasbih, kita ganti dengan apa? Sholat tahajud. Makanya orang-orang apa? PKS kalau dia menjelang akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, sudah sholat tasbih itu di akhir Ramadan. Besok kalau kita lihat nih masjid apa? Al-Ittihad. Jadi biasanya masjid Al-Ittihad itu ngadain sholat tasbih 10 di akhir Ramadan. Itu di akhir Ramadan untuk apa? Sebagai pelengkap daripada i'tikaf. Itu sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu kan mana? 300 tasbih yang dibaca bah, setelah surah yang kedua itu 15, kemudian ruku 10, sujud 10, itu lagi 10, semua 1 rakaat itu 75 kali 2 rakaat berapa? 300, 2 rakaat itu 300. Jadi ada ulama yang mengatakan 4 rakaat boleh dengan satu salam. Misalnya kita tidak pakai tasahud awal, karena tasahud awal itu sunnah. Karena dilakukan 4 rakaat 1 salam dikuatirkan sama dengan sholat isya. Menurut Imam Syafi'i, sholat yang menyerupai sholat wajib itu hukumnya makruh. Makanya kalau kita sholat taraweh 4 rakaat meninggalkan tasawuf awal itu hukumnya makruh. Boleh nggak? Boleh aja, cuman ngilangin tasawuf awal. Lebih baik apa? Masna
Ya, masna mas. Jadi dua. Makanya kita witir itu dua satu. Paham 21. Jadi kalau kita meniat witir, niatnya gimana? Usolli minal witri. Itu jangan disebut rokaat ini, jangan. Ya kan? Karena itu kata siapa? Tadi saya katakan oleh siapa? Tadi Syekh Nuruddin Al-Matbuli. Kenapa? Pada saat itu juga penjelasan Ustadz Abdul Somad gamblang kemudian beliau ditelepon oleh siapa? Oleh Habib Nuruddin, ya kan? Beliau diperingatkan, itu bukan sholat sapa, itu adalah sholat muqaddimah witir, ya kan? Karena yang kita disuruh kenapa? 20. Nah kemudian kita sholat 3 rakaat, berarti itu sholat witir, bukan sholat sapa, paham? Berarti salah dong. Bukan salah, itu namanya pendapat, ya kan? Kalau yang satu pakai minal itu. Kalau yang satu kan udah ketahuan. Satu ganjil apa genap? Ganjil. Ini yang 2. Kalau 2 kan kita sholat witir, maka niatnya usolli minal witir. Aku niat sholat dari sebagian witir. Jadi 2 itu apa? Kan 3 nih. Ya kan? Ini 2 nih. Nah ini irisan dari yang satu. Paham? Irisan dari yang satu. Jadi 3 nih. Ya. 1 diapain tuh? Dibuang dulu. Jadi tinggal 2. Nah kalau 2 udah kita lakukan tinggal 1. Ini 1 witir. Yang 2 namanya sebagian dari witir. Paham? Bagian daripada witir. Paham tuh? Jadi sunnah hayat istiftah, doa iftitah. Jadi kalau ditanya doa iftitah apa itu? Sunnah hayat. Kenapa hayat? Ya memang dari sononya hayat. Boleh nggak kita meninggalkan doa iftitah? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira? Boleh. Kenapa? Itu sunnah hayat. Paham? Gitu. Jadi harus kita paham. Jadi kalau terawih jangan baca doa kita panjang-panjang. Udah ibu qurrata wa asila langsung baca Fatihah. Baru baca doa iftitah sampai fil alamin apa namanya? Ya wa ana minal muslimin dibaca. Jangan. Ya kan? Karena sholat terawih. Jadi kalau sholat terawih makanya apa? Karena dia sunnah, yang sunnah-sunnah itu banyak dipangkas. Makanya kita nggak menyalahkan apa tuh sholat yang 10 menit di mana? Di daerah Jawa Tengah kita nggak bisa ngapain, nggak bisa mengatakan ini sholat tidak sah. Ukuran dia baca, ukuran memang makhrajnya ya sesuai dia, ukuran tumaninanya ya ukuran dia, ya kan? Mungkin dia tinggalkan doa iftitah karena dia ngaji, karena doa iftitah itu sunnah, yang dilakukan juga sunnah. Paham? Sholat tarawih sunnah bukan? Iftitah sunnah. Dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sunnah, jangan kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, yang lama sholatnya. Tuh, paham? Jadi sholat tarawih itu jadi bukan apa? Sebetulnya fadilahnya itu menurut Imam Ibnu Rodad itu banyaknya orang di antara jamaah di situ apa? Ada doanya yang makbul. Nah, kita ngikutin di situ, ya kan? Bukan bacaan Quran 1 juz enggak. Ya kan? Quran 1 juz dibanding orang kagak pada tarawih, mendingan surah pendek apa surah panjang? Pendek. Gitu aja, paham enggak? Jangan kita mentang-mentang kita apa? Wah ini Musyidah Solehin harus 30 juz, Quran 1 juz. Lah kalau yang terawih cuma segaris, enggak. Buat apaan? Lebih baik apa? Suratnya pendek, orang pada terawih gitu. Cuma terawih hukumnya sunnah, dia jadi mulia karena siapa? Karena bulan Ramadan. Jadi gitu aja jawabannya. Tuh, sholat terawih. Jadi kalau kita mau misalnya malam, ya kan, mau sahur misalnya sahur jam 4, ya kita terawih dulu. Kalau kita mau terawih, kalau kita mau tambahin, kalau enggak kita sholat tahajud, atau kalau enggak juga qiyamul lail, ya karena qiyamul lail. Jadi sebetulnya ibadah itu apa? Banyak, cuma karena kita kumpulnya cari berkah, ya habis sisa, paham betul? Di antara 2 sujud. Wayam baki dan seharusnya, wayam baki dan dianjurkan al-iqtina'u, berhati-hati bil ikhlasi dengan ikhlas,
Wa huwal amalu, dia ikhlas itu al-amal itu perbuatan lillahi karena Allah Ta'ala wahdahu saja. Jadi kata Habib Ahmad, jadi sholat itu sunnahnya Pak, kita harus ikhlas. Jadi jangan tar, itu kagak terawih. Itu kita ngomong muter aja kagak terawih, enggak, berarti dia sebaiknya sombong. Nggak boleh kita negur orang. Ya enggak? Iya. Kalau kita bilang militar, tadi lu kemana? Kemana itu umum. Oh, umum. Tadi lu kemana? Apa enggak ngaji? Tapi kalau dia bilang apa tar? Ya. Tadi lu kagak terawih. Iya. Kuliah kagak ada. Sombong. Nah, berarti dia sembahyang terawih itu apa? Iya. Nah, itu jangan. Iya. Ya kan kalau makanya kalau kayak kata Habib Ali Al-Habsyi, misalnya kita mau korban tar, Ya. lu mau kemana? Mau ke Jagal, mau korban. Nah, maka kata Habib Ali Al-Habsyi itu kuitang, maka korban yang dibeli sama mutar itu termasuk korban manzuroh. Korban apa? Nazar. Lu mau kemana tar? Beli korban. Kalau lu nyampe lu beli, kalau kagak nyampe lu kagak beli. Kalau nah itu kata beliau, kalau kita mau korban, kita ngomong gitu, lu mau kemana tar? Beli kambing. Udah beli kambing. Makanya nanti kambing yang dikorbanin boleh dimakan. Tapi kalau mutar udah ngomong, taruh mau kemana? Beli kambing buat korban. Itu sudah termasuk kategori nazar. Nah itu kata Habib Ali Al-Habsyi. Jadi kata beliau begitu. Nah, paham nggak? Paham. Jangan bilang itu korban. Kalau korban jadi nazar. Jadi sholat itu paham nih? Ya. Harus daripada ikhlas urusan kita dengan Allah. Itu Islam tuh begitu. Jadi Islam itu nggak perlu pamer-pamer ibadah, enggak. Ya kan kalau pamer-pamer ibadah itu orang awam. Ya kan orang awam, orang yang baru datang, waduh gua sembahyang alhamdulillah masih ada solehin. Cepat banget ya alhamdulillah. Ya kan? Ya alhamdulillah yang dilihat apa cepatnya. Ya kan? Tapi bagi orang yang biasa, dia mau dilihat orang, mau kagak dilihat orang, itu sama. Dilihat orang sama, kagak dilihat juga sama. Cuman kalau dia bilang apa tar, nah tadi lu kemana kagak terawih? Sombong. Berarti apa sudah sombong. Berarti itu udah sombong. Walaupun itu lelucon. Iya kalau mutar senang, kalau kagak mutar kagak senang, kan mutar jawab. Terawih urusan gua, mau urusan lo. Marah gitu mutar? Marah. Makanya kalau kita dengar tar tadi lu kemana? Ya kan? Kemana itu kan belum tentu terawih apa tadi lagi. Nah lagi makan, dia kagak ada. Itu kalau kagak nggak di mana kan berarti apa tuh? Umum. Jadi jangan disebut apanya? Terawihnya. Tadi lu kemana? Jangan. Terawih jangan disebut, ya kan? Jangan disebut. Jadi paham tuh? Jadi yang namanya sholat, ya kan? Ini harus timbul ikhlas, dilihat orang tidak dilihat orang itu tidak menjadi persoalan. Itu masalah sholat. Wayang bagi dan dianjurkan al-huduru itu hadir, wa huwa a'yalama, wa huwa dan dia itu hadir a'yalama bahwasanya dia tahu, itu orang yang hadir, orang yang sholat, a'yalama bahwasanya dia mengetahui, bima yaqulu dengan apa-apa yang ia katakan, wa yaqalu dan apa-apa yang dia kerjakan. Jadi namanya sholat itu harus hadir. Kita takbir harus tahu. Kita ruku harus tahu. Jangan dia takbir dia kagak tahu. Berarti hatinya lah kemana aja tuh? Hatinya melayang. Nauzubillah min dzalik. Wal khusyu'u dan bermula khusyuk. Wa huwa dia orang yang sholat khusyuk. Sukunul a'dha'i diamnya anggota. Wa hudurul qalbi dan hadirnya hati. Jadi yang disebut hati yang apa? Khusyuk itu apa? Anggota kita kagak apa, ke kiri kagak ke kanan, enggak. Namanya khusyuk. Itu sunnah. Itu cuman apa sunnah. Nah hati kita harus hadir. Jadi ada yang mengatakan kalau sholat hati melayang-layang itu kagak sah. Siapa yang bilang kagak sah? Itu kan cuman sunnah. Jangan bilang itu enggak sah. Kenapa? Itu sunnah. Memang dianjurkan kita khusyuk. Yang penting kata Imam Nawawi, khusyuk itu pada saat bertakbiratul Allah, hati kita tahu kepada Allah. Nah setelah itu dia tergantung, ya enggak mutar, ya kan bikin bubur sumsum, ya atau bubur Banten, lagi sholat baru takbir Allahu Akbar,
Dia ingat apa kompornya belum dimatiin. Ya. Tapi dia terusin sholat. Dia terusin sholat. Kata dia putar dia enggak, ya kan, gua mau dia apa? Mau mateng kagak, mau angus kagak, udah deh terserah. Berarti hatinya ngalor sah nggak? Sah, karena itu hukumnya sunnah. Kata Imam Nawawi yang penting pada saat takbiratul ihram. Makanya kalau orang sholat Allahu Akbar, ya kan, Allahu Akbar, balik itu hatinya udah apa? Luas visudu, berarti hatinya apa? Itu was-was. Orang yang takbiratul ihram was-was itu dianggap tidak sah. Makanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu sebagaimana mengaji apabila dia jadi imam, dia baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq, dia baca qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Pada saat dia takbiratul ihram, hatinya tertaut kepada Allah. Itu sama di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kalau kita sebelum takbiratul ihram, sebelum kita talafuzkan niat, kita baca apa? Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar apa? Satu, setan kagak gerogin kita. Ada orang mati gara-gara apa? Bukannya dia sah, belum tentu kita masalah orang mati lagi sholat sahih, belum tentu juga. Bisa juga pikirannya kemana-mana, ya enggak? Kemudian dia apa? Jatuh, diplek, stroke, ya kan? Itu hati-hati. Makanya kita apa? Disunnahkan ta'awuz, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kan setan tuh badar, bisa aja jorogin kita, jatuh nyungsep kita. Makanya kalau kita berdoa kakus kan apa? Kita berdoa juga minal kubusi wal khobaisi. Kenapa? Kata para ulama, banyak orang yang meninggal di kamar apa? Kamar mandi. Itu namanya bilang ya. Jadi hati kita itu hadir. Hati kita hadir itu hukumnya sunnah. Wa tadabburil qiraah, dan mentadabburkan Quran. Pada saat baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, itu banyak tuh. Jadi bukan lagu aja ini, tapi dia hayatin. Di dalam hati dia tadabbur Quran namanya itu. Dia tadabbur Quran, menghayati bacaan Quran. Walaupun bacanya dia enggak enak baca, tapi dia hayatin. Imam lagi baca, dia hayatin, ya kan? Yang penting dia ngerti, waduh, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Betapa nikmat yang besar yang diberikan Allah. Itu aja dia ingat, ya kan? Itu sudah tadabbur Quran. Kemudian wa tadabbur zikr. Kemudian juga dia mentadabbur zikir. Kita habis itu apa sih? Zikir, istighfar. Astagfirullahaladzim, itu sunnah. Allahumma anta salam wa assalamu alayka wa salam. Ya kan, ilahi rabbi, ya kan, subhan. Jadi amalan yang terbesar, ya kan, kata guru-guru kita jangan meninggalkan salat sebelum kita zikir. Zikir itu yang paling apa? Paling dahsyat, bukan zikir yang lain, bukan. Tapi zikir itu subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Nah, Allahu Akbar 30, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Lalu kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolong saya untuk berzikir dan bersyukur kepada Kamu. Itu 3 aja tuh. Itu kita amalin untuk istighfar 3 kali, ya kan, tasbih 33, ya kan? Ya kan, tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu amalan yang dahsyat langsung dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan lain setelah itu terserah kita baca punya amalan apa, terserah. Tapi yang itu jangan diapain? Jangan ditinggal. Itu dulu tuh, cepet itu. Kagak ada 5 menit. Kagak ada apa? 5 menit. Jadi hitungan kita di sini aja di tangan 33, ya kan, hitungan tangan. Tangan kita berapa nih? 15 kali 2 berapa? 30. Tinggal tambahin 33. Ntar alhamdulillah sini lagi 33. Terus Allahu Akbar di tangan kita 30. Ya, kita nggak perlu pakai tasbih kan? Pakai apa nih? Jari. Nih. Ini garis tangan kita. Garis tangan kita berjumlah berapa? 15 kan? 15 kali. Makanya dia membersihkan dosa zahir, membersihkan dosa batin. Jadi pada saat zikir itu hukumnya sunnah. Fa innama, maka sesungguhnya yataqabbalullah menerima Allah minas salati, daripada salat,
Di qadril kudur, daripada sekedar kudur. Jadi Allah terima sholat kita tinggal tergantung nih, kudurnya lama enggak? Kalau lama pahalanya sekian, kudurnya sedikit ya pahalanya sedikit. Cuman bagi kita tidak mengharapkan pahala dari siapa? Dari Allah, melainkan kita mengharapkan ridho dari Allah. Kalau sudah mengharapkan ridho, pahala pasti dapat. Pahala kita harapin belum tentu, tapi kalau Allah yang redho, pahala kita dapat. Jadi jangan kita sholat ini begini hadirnya, khusyuknya begini biar pahalanya gedean, jangan. Berarti kita masih mengharapkan sesuatu dari Allah, padahal kita sudah diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah. Coba kalau kita kagak diapain, ya kan, kagak dikasih nikmat oleh Allah. Misalnya di tengah jalan kaki kita kesantung mati, nggak berangkat kita ke masjid, ya kan, mulut kita mencong, ya kan, zikir kita lupa, ya kan. Makanya kita nggak ngarepin apa-apa dari Allah, yang penting redonya Allah, yang penting gue sehat, ya kan, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi jangan nyari-nyari pahala. Wa yahramur riya'u fis shalah, dan haram riya, sombong, fis sholati, di dalam sholat. Wa huwal amalu, dan dia adalah perbuatan li ajli nas, karena manusia. Jadi sholatnya karena manusia. Jadi kalau dia sholat karena manusia, itu nauzubillah min dzalik. Sah atau tidak? Sah. Cuman Cuman ada sifat tergelincirnya, itu urusan Allah. Yang penting kita bahwa sholat kita yang urusan Allah. Mau dilihat orang, mau kagak dilihat orang, sama aja, ya kan? Sama aja. Jangan kita jangan sholat itu terlalu heboh, paham nggak? Biar orang lihat, nggak usah. Kita mau di belakang, mau di depan, sama aja. Kenapa? Yang tahu cuma Allah. Karena sholat itu, ibadah itu tinggal tergantung antara kita dengan Allah, bukan kita dengan manusia. Dan itu kan wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi bil ikhlas wa huwa Jadi wayang baru ayatnya. Wayan bagi wa huwa wal khusyuk wa Wayang bahi, ini wayang bahi, ini kalimat fi'il mudhari. Setiap fi'il mudhari pasti ada fa'il. Fi'il harus ada fa'il. Fa'il dari yang bahi ini apa? Ayatia. An itu huruf nasab. Ngerti tuh? Tulis. An huruf nasab. Setiap ada huruf nasab, maka sesudahnya wajib mansub, dibaca fathah nih. Dibaca fathah. Atayati. Nanti jumlah nih. Fi'il dan fa'il fi mahali raf'in, jadi apa? Jadi fa'il yang baki. Dan seharusnya yang datang sholat, maksudnya begitu tuh, yang datang sholat. Jadi wayang baki itu kalimat
Fiilnya fiil fiil mudore apa tuh? Menunjukkan kalimat kata apa? Akan. Belum terjadi. Wayam bahi ayak tia, bahwasanya ya tia datang. Siapa yang datang? Orang yang kan kita bicara orang yang sholat. Bisunani, dengan melakukan sunnah jami'iha, seluruhnya. Tuh, seluruhnya. Jadi apa? Jadi taukid, seluruhnya daripada sunnah. Tuh. Jadi ingetin tuh, wayam baki. Kesono lagi sama lagi kan. Wayam baki itu kalimat fi'il mudhari, annya huruf apa? Huruf nasab. Nggak boleh baca ayat tiu, nggak boleh. Kenapa? Itu yakti huruf apa? Fi'il mudhari, maka wajib dibaca fathah atau dibaca nasab dengan apa? An. Nah, bisunani dibaca apa? Ger. Kenapa? Ada huruf ba. Ba huruf jer bukan tuh? Nah, dibacanya bukan bisunanu, bisunana, tapi bisunah. Ingetin tuh. Sebetulnya ngaji itu juga. Tuh. Wahia, dan dia ini domir, kembalinya kemana? Sunnah. Andain tuh. Wahia dan dia itu apa? Bisa ulang lagi. Wahia dan dia itu sunnah. Dianya apa itu sunnah itu domir. Domir kembali kepada sunnah. Dan bermula sunnah kasirotun, yaitu banyak. Jadi kasirotun jadi apa? Jadi khobar. Jadi apa? Jadi khobar. Wahia jadi mubtada, kasirotun jadi apa? Jadi khobar. Jiddan. Ya, jiddan apa? Dalam keadaan benar, sungguh-sungguh jiddan, ya kan? Tuh, benar-benar banyak. Jiddan hal itu, ya kan? Jiddan, paham? Nanti lagi nih. Wayam bagi apa lagi tuh? Jadi apa? Hah? Fi'il mudhari. Fa'ilnya mana yuk? Fa'ilnya al-i'tina'u. Nah, fi'ilnya al-i'tina'. Wayam bagi, dan seharusnya atau dianjurkannya al-i'tina'u. Apa namanya al-i'tina'u itu apa? Berhati-hati. Jadi al-i'tina'u jadi apa? Jadi fa'il. Alamat fa'il apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Doma. Kan jadi al-i'tina jadi apa tuh? Jadi fa'il. Bil ikhlasi. Kok nggak dibaca ikhlasun? Nggak dibaca ikhlasin, kenapa? Karena huruf jer. Nah, ikhlasi kok nggak dibaca sin? Kenapa? Ada alif lam. Nah, ada alif. Jadi bil ikhlasi. Wayam bagi, dan seharusnya al-tina'u, berhati-hati, bil ikhlasi dengan ikhlas. Wa huwa itu domir, kembalinya kemana? Ke wa huwa jadi mubtada. Setiap isim domir yang ada di permulaan disebut apa? Disebut mubtada. Setiap mubtada wajib ada apa? Khobar. Khobarnya mana? Hah? Khobarnya mana? Wa huwa domir kembali ke ikhlas. Wa huwa bermula ikhlas. Kan mubtada tuh. Khobarnya mana? Hah? Ikhlas. Bil ikhlas. Bukan. Wa Hah? Wa huwa mubtada. Khobarnya mana? Al-amalu. Al-amalu jadi khobar. Khobar dari mana? Huwa. Bermula dia apa? Ikhlas. Al-amalu yaitu perbuatan. Kagak boleh dibaca li-la. Dibacanya lu. Kenapa dia jadi khobar? Kenapa dibaca amalu? Tidak tanwin. Karena ada apa? Karena ada alif. Nah, itu udah ngasih dikit-dikit.
Al amal, kalau dia al amalu ada alif lam harus baca doma, tidak boleh Tanwin. lillahi. Kok nggak dibaca lillahu? Apa? Kenapa? Lillahi. Karena ada alif lam. Nanti lam itu huruf jer. Jer. Setiap harus ada huruf jer wajib kasroh. Jadi dibaca apa? Lil. Boleh dibaca lillahu? Enggak, kenapa? Karena ada huruf. Jer. Ingatin tuh, kita udah belajar huruf jer, ada ba. Terus apa lagi tuh? Lam. Fi. Itu huruf jer. Setiap huruf jer wajib kasroh. Itu aja dulu. Lillahi. Apa lillahu? Lillahi. Nah, lillahi kenapa? Karena huruf. Setiap ada huruf jer wajib kasroh. Nah, wahdahu, ya kan, perbuatan karena Allah wahdahu dalam keadaan saja. Wahdahu jadi apa? Jadi hal. Jadi perbuatan kita hanya untuk Allah. Wahdahu itu hanya, ya kan, atau saja, atau ya begitu aja saja, titik. Perbuatan titik karena Allah, tidak ada yang lain. Tidak yang lain. Ingetin tuh, setiap huruf, setiap fi'il harus ada fa'il, setiap mubtada harus ada khabar. Paham? Insyaallah wa'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.